Adegan dimulai dengan pasukan kerajaan sedang memburu sebuah naga besar. Pasukan menerobos ke sarang naga, tapi mudah saja. Sekali tiup, membakar para pasukan. Sisanya dia santap satu persatu. Nampak hanya tinggal raja seorang diri, seperti menyerah. Apa yang terjadi dengan raja itu? Matikah? Dimakankah? Kita akan tahu dalam beberapa menit ke depan. Ratusan tahun kemudian, di negeri yang jauh, ada kerajaan yang sangat miskin. Rakyatnya kelaparan dan kedinginan. Sampai anak raja, Elodie dan Floria, mencari kebutuhan hidupnya sendiri. Selesai mengambil kayu, Elodie dan Floria pulang ke rumah. Ternyata di rumah ada tamu. Tamu tersebut adalah orang suruhan Ratu Isabel, seorang ratu dari kerajaan seberang yang kaya raya, bernama Kerajaan Aurea. Bermaksud melamar Elodie. Elodie nampak tak ingin buru-buru menikah, tapi ayahnya memaksa dengan dalih negeri ini sudah miskin dan kelaparan. Singkat cerita, pergilah mereka semua ke Kerajaan Aurea. Setelah berlayar sangat lama, akhirnya mereka sampai juga. Benar saja, Kerajaan Aurea nampak hijau dan indah, dan terlihat makmur. Sesampai di istana kerajaan, mereka disambut ramah. Begitu masuk istana, mereka semakin takjub dengan kemewahan dan fasilitas istana. Pegawai istana menunjukkan kamar buat mereka. Mereka semua disuruh istirahat, karena besok pagi akan dipertemukan dengan Pangeran Henry, calon suaminya. Saat Elodie melihat-lihat pemandangan di luar kamar, dia melihat seorang wanita yang dia pikir adalah anggota keluarga kerajaan. Tiba esok hari, saling memperkenalkan keluarga masing-masing. Elodie dan Pangeran Henry jalan-jalan untuk mengenal lebih jauh. Sementara Ratu Isabel ngobrol empat mata dengan ayah Elodie untuk membuat perjanjian. Beberapa lama kemudian, Ratu Isabel dan ayah Elodie keluar dari ruangan perjanjian. Ayah Elodie akan mendapat emas dan kekayaan yang cukup banyak, tapi raut mukanya nampak sedih, seperti ada yang disembunyikan. Ibu tiri Elodie menghampiri Ratu Isabel, bermaksud mengakrabkan diri, karena nanti akan jadi keluarga. Tapi Ratu Isabel begitu sombong, menghina ibu tiri Elodie. Saat malam hari, ibu tiri masuk ke kamar Elodie, memberitahu agar pernikahan dibatalkan, karena menurutnya ada yang tak beres dengan kerajaan ini. Tapi Elodie tak bisa berbuat apa-apa, karena dipaksa ayahnya. Tiba hari pernikahan, Elodie didandani sangat cantik. Pernikahan berjalan lancar tanpa kendala. Setelah beres proses pernikahan, Pangeran Henry membawa Elodie ke sebuah gunung untuk acara ritual kuno untuk menghormati leluhurnya. Tak lama, sudah sampai di tempat ritual. Di sana sudah ada Ratu Isabel dan banyak orang yang memakai topeng, memberikan kesan merinding. Ritual pun dilakukan. Ratu Isabel merobek tangan Henry dan Elodie, lalu menyatukan darah mereka dengan cara menggenggam. Setelah itu, Elodie melempar koin ke jurang, dan ritual terakhir, Elodie dilempar ke dalam goa sarang naga. Inilah rahasia kelam dan mengerikan kerajaan Aurea. Di awal adegan tadi, ada yang tersisa hanya seorang raja. Itu adalah leluhur Ratu Isabel. Raja leluhur membuat perjanjian dengan naga. Sang naga marah karena anak-anaknya dibantai. Sebagai ganti, raja leluhur harus mempersembahkan anak cucunya di tiap generasi, 3 orang anak untuk dimangsa naga.
kembali ke Elodie. Setelah berada di dalam goa, Elodie teriak-teriak minta tolong dan mencoba memanjat, tapi percuma. Goa begitu gelap, dingin, dan menakutkan. Elodie melihat cahaya api. Perlahan Elodie mendekati cahaya itu. Ternyata api berasal dari kelelawar yang terbakar. Lalu tepat di depannya ada banyak kelelawar terbakar berhamburan. Elodie ketakutan dan kebingungan. Ada apa ini? Tempat apa ini? Elodie kaget melihat naga besar bisa bicara. Naga itu meminta utang karena darah Elodie beraroma bangsawan. Tanpa mikir, Elodie lari secepat mungkin. Si naga menyemburkan api dari belakang. Saat sembunyi, Elodie melihat mayat wanita yang dilihatnya di balkon tadi. Untuk sementara, Elodie lolos dari terjangan api, meski menjerit-jerit karena kakinya terluka. Dengan menggunakan aksesoris di tubuhnya yang berfungsi sebagai lentera, Elodie mencoba mencari jalan. Tapi kasihan, dia malah terjatuh hingga lenteranya padam. Elodie melihat hewan seperti cacing tapi bercahaya. Dia ambil cacing itu untuk dijadikan lentera. Dia menemukan tetesan air di atas goa. Nampak begitu segar meski tetes demi tetes. Tapi tiba-tiba si naga muncul tepat di atas kepalanya. Elodie langsung berlari lagi masuk ke tempat yang tak bisa dimasuki si naga. Ternyata di tempat itu ada banyak korban sebelumnya yang menulis namanya di dinding goa. Luka Elodie di kaki semakin parah. Dia merintih kesakitan. Beruntunglah Elodie membawa hewan cacing tadi karena hewan itu ternyata bisa menyembuhkan luka. Di dinding goa, Elodie melihat peta yang ditulis korban sebelumnya. Dari gambar peta, Elodie mempercayai pernah ada yang berhasil keluar dari goa. Mulailah Elodie beraksi mengikuti peta. Dia melihat cahaya dari lubang. Diduga jalan keluar. Dia coba memanjat. Sampai juga di atas. Dia melihat jalan keluar, tapi sayang, itu bukan jalan keluar, tapi jurang yang sangat curam. Menangislah dia putus asa. Elodie melihat orang dari jauh di bawah. Dia teriak-teriak minta tolong. Tapi tiba-tiba si naga muncul menyerang. Terdengar teriakan suara memanggil namanya. Si naga langsung pergi mencari suara itu. Ternyata ayah Elodie dan pasukannya masuk ke goa hendak mencari Elodie. Tapi si naga datang, menghabisi semua pasukan ayahnya. Si naga menyuruh ayahnya untuk memanggil Elodie agar keluar dari persembunyiannya. Ayahnya berteriak agar Elodie tidak keluar dari persembunyiannya dan meminta maaf karena telah menukar nyawanya dengan emas yang dibutuhkan untuk rakyatnya yang kelaparan. Mendengar itu, si naga murka langsung membunuh ayahnya. Melihat ayahnya dibunuh, Elodie tak kuasa hingga menangis, hingga suaranya terdengar oleh si naga. Si naga langsung mencari suara Elodie. Saat si naga terbang mencari Elodie, Elodie menghampiri ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya memberitahu agar Elodie keluar gua menggunakan tali. Ibunya menunggu di kapal. Segera Elodie keluar menggunakan tali. Si naga melihat dan mengejarnya, menyemburkan api. Sampai juga Elodie di luar. Setelah di luar, Elodie kabur menaiki kuda. Si naga terus mengejar. Elodie turun dari kuda, membiarkan kuda berlari sendiri, sehingga si naga tertipu. Terus mengejar kuda dan menyemburkan api ke kuda. Sementara Elodie bersembunyi di balik batu. Mengetahui Elodie tak ada di kuda, si naga ngamuk, membakar semua lahan di sekeliling gunung. Ratu Isabel melihat dari jauh ada kebakaran hebat, langsung murka.
Si ratu bisa menebak ini pasti ulahnya Elodie. Si ratu langsung menggeruduk ibu dan adik Elodie yang ada di kapal. Dia membawa adiknya Elodie untuk dipersembahkan kepada sang naga. Keesokan harinya, Elodie tersenyum, dikira sudah selamat. Namun pas bertemu dengan ibunya, nampak tegang lagi mengetahui adiknya dibawa Ratu Isabel. Tanpa pikir panjang, Elodie balik lagi ke goa untuk menyelamatkan adiknya. Ratu Isabel membawa Floria ke tempat ritual hendak dilempar ke goa. Si Pangeran Henry menentang Ratu karena menurutnya Floria masih kecil. Tapi si Ratu tak menggubris, tetap melempar Floria ke dalam goa. Balik lagi ke Elodie. Elodie berlari secepatnya menuju tempat ritual. Tapi sayang, sudah telat. Floria sudah dilempar ke dalam goa. Elodie pun masuk lagi ke goa. Di dalam, Floria sudah dibawa naga. Elodie yang sudah pengalaman di goa memakai strategi untuk membawa pulang adiknya. Dia mengalihkan perhatian naga. Benar saja, sang naga tertipu. Saat naga meninggalkan Floria, Elodie langsung membawa Floria. Si naga sadar telah ditipu Elodie, langsung mencari Elodie. Elodie sudah tersudut, akhirnya memberanikan diri menghadapi si naga. Elodie menjelaskan ke si naga bahwa kita berdua sama-sama ditipu oleh Ratu Isabel. Elodie tahu bahwa leluhur Ratu Isabel telah membunuh anak-anak naga, sehingga naga marah dan menginginkan nyawa turunannya di setiap generasi. Elodie menjelaskan bahwa Elodie bukanlah turunan Ratu Isabel, tapi si naga tak percaya, langsung menyemburkan api hingga Elodie terjatuh ke dalam air. Si naga terus menyerang, menyiksa perlahan, tapi Elodie tak gentar. Beberapa kali berhasil menusuk mata dan tubuh si naga, walau akhirnya Elodie harus tumbang. Lagi, Elodie menjebak naga, meminta naga untuk menyemburkan api. Pas api disembur, Elodie menghindar, sehingga apinya berbalik mengenai si naga, sampai si naga terkapar. Saat sang naga terkapar, Elodie tidak membunuhnya, tapi menjelaskan, semua wanita yang dilempar ke sini bukanlah turunan Ratu Isabel. Ratu Isabel merobek telapak tangan semua korban dan menempelkan kerobekan telapak tangan turunannya agar tercium aroma bangsawan. Akhirnya sang naga percaya perkataan Elodie. Elodie menyembuhkan luka si naga dengan menggunakan caci yang bercahaya. Kembali ke istana, sang ratu sedang menikahkan anaknya lagi untuk dijadikan korban yang ketiga atau terakhir. Dengan baju compang-camping, Elodie muncul. Semua orang kaget. Elodie menyuruh si pengantin wanita untuk pergi, dan Elodie memberi peringatan agar semua orang untuk pergi dari istana. Si ratu murka, berkata, "Hanya karena kamu berhasil lolos dari naga, bukan berarti kami harus takut padamu." Elodie menjawab santai, "Bukan aku yang harus kau takuti. Inilah akhir kisahmu, Ratu." Datanglah sang naga, menyemburkan api, membumi hanguskan istana. Akhir cerita, Elodie pulang dengan membawa sebagian harta kerajaan Aurea untuk rakyatnya yang kelaparan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like.